Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa dilimpahkan kesehatan supaya kita bisa menyimak video kita kali ini, di mana kita akan membahas tentang buku besar setelah penutupan. Pada video sebelumnya kita telah menyusun jurnal penutup, maka kali ini kita akan bahas tentang buku besar setelah penutupan. Kita langsung saja. Kita lihat pengertian dari buku besar setelah penutupan, di mana pengertiannya itu adalah memindahkan saldo akun nominal ke akun modal, di mana akun nominal di sini yaitu adalah pendapatan dan beban. Jadi ada dua akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, sehingga akun nominal tersebut menjadi tertutup atau bersisa nol atau bersaldo nol. Dan akun modal menunjukkan saldo yang sebenarnya. Itu arti buku besar setelah penutupan. Kemudian di sini juga kita akan membahas mengenai tujuan menutup buku besar. Yang pertama itu adalah menghitung berapa laba atau rugi untuk suatu periode tertentu. Itu tujuan dari menutup buku besar. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah dengan menutup buku besar, kita dapat memisahkan antara transaksi pendapatan dan beban tahun tertentu dengan tahun berikutnya. Itu salah satu juga tujuannya. Kemudian yang ketiga itu adalah mendapatkan neraca akhir atau neraca saldo setelah penutupan. Jadi kalau sudah kita menyusun buku besar setelah penutupan, selanjutnya kita akan susun neraca saldo setelah penutupan yang akan menjadi neraca saldo pada tahun berikutnya. Jadi ini neraca saldo yang akan kita susun nantinya akan menjadi neraca saldo untuk tahun berikutnya. Itu juga salah satu tujuan menutup buku besar. Kemudian yang terakhir itu dengan menutup buku besar, kita dapat memisahkan pencatatan tahun tertentu dengan tahun berikutnya, sehingga memudahkan pemeriksaan. Kita lanjut. Langkah-langkah dalam menyusun buku besar setelah penutupan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama itu adalah memindahkan posting jurnal penutup ke akun buku besar yang bersangkutan. Jadi istilahnya ini, kalau kita menyusun buku besar setelah penutupan, itu datanya diambil dari jurnal penutup yang akan kita masukkan ke buku besar. Jadi salah satu sumber penyusunan buku besar setelah penutupan itu datanya diambil dari jurnal penutup. Jadi jurnal penutup inilah yang akan kita pindahkan ke buku besar setelah penutupan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkahnya yang kedua yaitu kita pindahkan atau kita posting jurnal penyesuaian ke buku besar setelah penutupan. Jadi data
yang kedua untuk menyusun sumber data yang kedua untuk menyusun buku besar setelah penutupan itu berasal dari jurnal penyesuaian. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, kalau kita menyusun buku besar setelah penutupan, itu datanya diambil dari jurnal penutup dan jurnal penyesuaian. Nih, kita melihat dari situ. Itulah yang akan kita pindahkan, kedua jurnal inilah yang akan kita pindahkan ke buku besar setelah penutupan. Kemudian dalam penyusunan buku besar setelah penutupan itu saya sudah jelaskan tadi bahwa sumber datanya itu bisa dilihat dari jurnal penutup dan jurnal penyesuaian. Makanya kita tidak bisa menyusun buku besar setelah penutupan kalau kita belum menyusun jurnal penutup dan jurnal penyesuaian. Oke. Bentuk umum dari buku besar setelah penutupan itu sama dengan buku besar sebelumnya yang pernah saya jelaskan, sama saja, ada bisa buat bentuknya bentuk 2 kolom, bisa bentuk 4 kolom atau 3 kolom. Jadi tergantung dari permintaan. Jadi bentuknya itu sama saja dengan buku-buku besar yang pernah saya jelaskan. Makanya pada video kali ini saya tidak menampilkan bentuk buku besar setelah penutupan karena bentuknya sama juga dengan buku besar yang pernah saya jelaskan. Oke. Untuk mengakhiri video kali ini, saya akan tampilkan seperti biasa, saya akan tampilkan kata-kata bijak kita kali ini adalah ini. Oke, saya akhiri video kita kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.